Nama saya Lima Rahayudayani dari kelas 19D jurusan S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan pendidikan tentang virus corona dan cara bagaimana pencegahannya. Di sini saya akan bersama keluarga saya. Di sini ada tante saya namanya Putri dan di sampingnya ini ada Fahmi. Ini sepupu saya juga, dua kecil-kecil ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama saya akan memberikan penjelasan tentang kontrak waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan virus corona dan bagaimana virus corona itu bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Nah, di sini saya akan lebih membagikan dahulu materi tentang virus corona ini dengan keluarga saya. Memberikan penyuluhan tentang virus corona yang lagi booming atau lagi hits di dunia ini. Di penyuluhan ini tujuannya agar kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara pencegahan virus corona ini dari kontak satu yang lain dengan yang lainnya, dan supaya tidak terjangkit virus corona ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona ini, apa itu, kemudian ada gejalanya apa saja, penyebabnya, dan penanganan atau pengobatan yang akan dilakukan jika terkena virus ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan virus corona ini apa. Virus corona ini adalah virus yang bisa menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, seperti pneumonia akut sampai kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, remaja, sampai lansia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula dari virus corona ini. Virus corona ini booming atau terkenal pada akhir tahun 2019 kemarin. Virus ini pertama kali terinfeksi di kota Wuhan atau di Cina. Kemudian virus ini dilansir dari Tribun, ada seorang pedagang yang terinfeksi corona ini melalui dari hewan liar, karena di kota Wuhan atau pasar di Wuhan ini ada yang menjual hewan-hewan yang liar dan dikonsumsinya, sehingga dari hewan inilah penyebab virus corona ini menjadi booming atau terkenal. Dikutip dari kompas.com, ada 50 negara yang terjangkit virus corona ini. Kemudian saya akan menjelaskan negara apa saja yang terjangkit virus corona ini. Yang pertama itu ada Amerika, kedua itu ada Italia, kemudian ada Cina. Ini ketiga negara ini adalah negara tiga terbesar yang mana virus coronanya memakan banyak korban atau menginfeksi banyak korban di tiga negara ini. Di Amerika Serikat sendiri ada 142.178 yang terinfeksi, dan yang meninggal akibat virus corona ini ada 2.408 lebih yang meninggal. Kemudian yang kedua ada Italia. Ini yang terinfeksi ada 97.689 orang, dan yang meninggal di Italia ini ada 10.779. Kemudian di peringkat 3 ini ada negara Cina. Cina ini yang terinfeksi ada 81.470 lebih, dan yang meninggal ada 3.304 lebih. Kenapa di Cina bisa dikatakan lebih sedikit dari negara Amerika dan Italia?
karena di negara Cina ini berhasil telah melakukan lockdown atau orangnya atau warganya tidak keluar rumah, sehingga hal ini dapat menekan penyebaran virus corona. Nah, di Indonesia sendiri atau negara kita ada di peringkat nomor 36 dari total 50 negara yang telah terinfeksi. Itu yang terinfeksi di Indonesia sendiri ada 1414 orang yang terinfeksi dan yang meninggal 122 yang meninggal. Data yang saya ambil ini pada tanggal 30 Maret 2020. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa provinsi yang sudah terkena. Ini ada 30 provinsi yang sudah terkena. Yang pertama yang ada DKI Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Banten, Jatim, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Jogja, Kalimantan, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Barat, Kalteng, Kepulauan Riau, ada Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Riau, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dari 30 provinsi yang sudah terinfeksi, di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang paling besar terinfeksinya. DKI Jakarta ini ada 690 orang yang sudah terinfeksi dan sudah meninggal, itu ada 74 orang. Dan di Jawa Barat sendiri ada 180 orang yang sudah meninggal. Yang 180 orang itu sudah terinfeksi, tapi yang meninggal itu 20 orang. Dan di Banten sendiri 128 orang yang sudah terinfeksi dan 4 meninggal. Tapi di Jawa Tengah ini kita menduduki di peringkat 5, atau di provinsi kita itu menduduki kelima dari 30 provinsi yang sudah terjangkit. Di sini Jawa Tengah orang yang sudah terinfeksi ada 81 dan 7 itu sudah dikatakan meninggal akibat virus corona ini. Data ini saya ambil itu di tanggal 30 Maret 2020. Di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih virus corona ini bisa tertular dari orang satu ke orang yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada kita melakukan kontak kepada orang yang sudah terinfeksi. Nah, otomatis kita bisa tertular apabila kita melakukan jabat tangan kepada si orang yang terinfeksi tersebut, sehingga kita bisa dapat terinfeksi dari virus corona itu dari orang yang sudah kita lakukan kontak percakapan dengan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada menyentuh benda atau sesuatu yang sudah disentuh oleh orang yang terinfeksi virus corona ini. Virus corona ini bisa juga ditularkan dari tetesan cairan seperti air ludah yang mana orang tersebut sudah terinfeksi dan kita terkena cipratan dari cairan tersebut, sehingga otomatis kita akan terkena virus dari orang tersebut yang sudah terinfeksi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih gejala dari virus corona ini terhadap orang yang sudah terinfeksi. Pertama itu ada demam. Demam biasanya itu berat 30 derajat lebih 5 itu sudah dikatakan demam, dan normalnya biasanya itu 36,5 sampai 37,2 derajat. Apabila orang tersebut suhu badannya 37,2 lebih, maka dapat dikatakan orang tersebut demam. Dan juga ada flu, kemudian ada batuk, ada tenggorokan yang sakit, kemudian sakit kepala, kemudian ada pernafasan yang berat. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang penjagaan virus corona. Di sini virus
virus corona dapat dicegah dengan cara social distancing atau kita berdiam diri di rumah selama waktu yang telah ditentukan, dan kita tidak boleh berpergian jika virus ini masih merebak di mana-mana. Dan yang kedua adalah menggunakan masker saat beraktivitas di tempat ramai dan umum. Yang ketiga itu ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini kita di rumah, selama di rumah kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau bersih-bersih dan makan makanan yang sehat seperti sayuran dan daging. Dan perlu diingat, jika memasak daging itu harus matang dan tidak boleh yang setengah matang, karena hal ini bisa memicu terkena virus corona ini apabila daging yang kalian masak itu hewan liar seperti ular atau kelelawar. Kemudian yang keempat ada tidak menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Biasanya kalau kalian melakukan aktivitas di luar atau di keramaian, itu sebelum melakukan menyentuh mulut, menyentuh mulut, hidung atau mata, sebaiknya kalian cuci tangan dahulu. Bila kalian jika bepergian atau keluar rumah di tempat ramai tidak cuci tangan dahulu, pasti nantinya akan bisa terkena virus corona ini dari orang lain tanpa dari sepengetahuan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan cuci tangan itu ada dua jenis, yaitu hand wash dan hand scrub. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cuci tangan dengan baik. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial cuci tangan yang hand scrub atau menggunakan antiseptik. Nah, di sini saya membawa antiseptik atau hand sanitizer. Saya akan bagikan, nanti kalian bisa mengikuti gerakan saya. Pertama yang kalian lakukan yaitu kita memutar, kemudian antiseptik itu terbagi secara merata dari telapak tangan sampai punggung tangan. Kemudian telapak tangan kita ada di punggung kiri tangan kita bergantian. Kemudian telapak tangan kita saling berselangan atau bersilangan. Kemudian tangan kiri atau kiri, tangan kanan atau kiri kita saling mengunci. Kemudian setelah itu jempol digenggam, kemudian memutar. Setelah itu kemudian gantian tangan kita yang sebelah kanan. Setelah itu melakukan putar-putar dengan gaya seperti ini atau dicungkupkan gini. Setelah itu sudah selesai mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, itu adalah pencegahan dari virus corona dari satu orang ke orang lain. Dan itu adalah cara pencegahannya dengan bagaimana sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya kemudian akan menjelaskan bagaimana cara jika terjadi atau terinfeksi virus corona ini. Kalian di sini bisa melakukan isolasi diri atau berdiam diri di kamar tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Dan apabila kalian bisa keluar rumah, maksudnya kamar kalian ada terkena sinar matahari, kalian bisa berjemur, karena virus ini dapat mati apabila terkena dari sinar matahari, tapi dengan durasi yang sudah ditentukan, sehingga lambat laun bisa akan mati dari terkena sinar matahari. Orang yang seperti apa yang gampang terkena virus COVID-19? Oh, makasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana sih orang bisa terkena virus ini atau yang mudah terkena virus ini.
Yang pertama yaitu orang yang berpergian ke negara yang sudah terjangkit virus corona ini. Di sini orang yang sudah ke negara atau wilayah yang sudah terjangkit virus corona ini otomatis juga rentan dapat terinfeksi virus corona ini. Dan juga apabila imun di tubuh orang tersebut tidak kuat, otomatis rentan terkena virus corona ini. Dan virus corona ini tidak memandang siapapun, yaitu baik dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan lansia. Bagaimana? Apa sudah paham? Sudah. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, saya dapat memberikan kesimpulan dari penyuluhan atau pendidikan kesehatan untuk kalian. Di sini saya mengambil kesimpulan dari virus corona ini. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah saya dapat menyimpulkan bahwa menerapkan gaya hidup sehat atau social distancing berada di rumah itu perlu dilakukan untuk menekan virus corona yang merebak di Indonesia ini. Dan tak lupa juga menerapkan gaya hidup sehat itu juga kunci dari terhindar virus corona ini yang lagi melanda di Indonesia. Karena sejatinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah memberikan waktu untuk bisa mendengarkan penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada waktu ini. Saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.